Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam Jemaat PPIB Bukit Zaitun dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita sama-sama akan masuk dalam ibadah rumah tangga walaupun kita melalui media sosial. Tapi itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk memuji, mengucapkan dan memuliakan nama Tuhan, juga mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi sebelum kita memulainya, marilah kita bersama-sama bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertata di dalam surga. Segala puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu baik begitu besar kasih-Mu kepada kami. Mulai dari pagi hari kami bangun, siang hari, sore, sampai dengan malam hari ini, Tuhan menyertai kami dengan berkat kasih karunia yang sudah kami terima dari Tuhan. Malam hari ini kami semua sudah berkumpul walaupun melalui media sosial. Bersama-sama kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Untuk itu Bapa kami mohon pertolongan Tuhan. Diangkatlah semua suara yang ada dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kami dan layakkanlah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 22. Berbahagia setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruhnya dalam hati, dalam jiwa dan pikiran kita. Haleluya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara sekalian, karena waktu yang begitu singkat kita mulai saja mempresentasi sedikit dari firman Tuhan. Di sini Yesus menetapkan syarat-syarat bagi mereka yang mau mengikuti Dia. Pertama, seseorang harus menyangkal dirinya. Apakah artinya orang menyangkal? Orang pernah menulis sebagai berikut. Sekali Petrus menyangkal Tuhannya, artinya mengenai Yesus, ia berkata, aku tidak mengenal orang itu. Menyangkal diri sendiri berarti aku tidak mengenal diriku sendiri. Nah, hal itu berarti tidak mengenal eksistensi dari diri sendiri. Hal itu berarti memperlakukan diri sendiri sebagai seakan-akan tidak ada. Biasanya kita memperlakukan diri kita sebagai yang paling penting dalam dunia ini. Jikalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus melupakan bahwa diri itu ada. Yang pertama. Yang kedua, seseorang harus memikul salibnya karena Yesus memang mengetahui apa yang dimaksud dengan penyaliban. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Ingin sekali saya menyampaikan yang lebih panjang, tetapi Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa memang waktu yang begitu singkat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10 yang mengatakan, perkatakanlah firman Tuhan, sebab ada kuasa-Nya di dalamnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian apa yang dikatakan dari Matius pasal 18 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pertemuan kami yang begitu singkat ini, kami percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Bukan persoalan lama dan cepatnya,
tetapi bagaimana kami memahami firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami jemaat GPIB, dimanapun kami berada, Tuhan tolong akan keberadaan kami. Biarlah GPIB menjadi saksi bagi Tuhan di dunia ini. Tuhan sebentar lagi akan berhadapan besar untuk sidang sinode. Tetapi karena keadaan yang demikian, dunia dalam keadaan rawa payah dengan segala macam penyakit yang ada di dalamnya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik dan benar. Kami semua warga GPIB dimanapun kami berada, kami dukung dalam doa. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan firman dimanapun mereka berada. Demikian pula jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, semua presbiter GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan setia dalam janji Tuhan kepada kami. Semua kami pun juga setia kepada Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami dalam segala hal. Cuma dengan menyesal dan malu kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami belum bisa baik di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami Bapa dan ampunilah kami, sebagaimana kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, begitu singkat pertemuan kami di malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tetap tertanam dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Dan melalui firman Tuhan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau boleh terima dengar doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Karena kesemuanya kami mohon hanya di dalam satu nama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami tidak pernah membiarkan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.